Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini saya akan uh, ini punya bintang tamu, dua bocah-bocah, dua anak-anak dari SMA Trend Science Muhammadiyah Sragen yang kemarin jadi juara harapan 2 ya kayaknya. Juara harapan 2, harapan 3 di IFSA Indonesian Fun Science Award, dan inspirasinya adalah mereka itu melakukan penelitian tentang warna pulpen. Jadi warna pulpen yang biasa kita pakai itu warna-warna hitam, biru, kemudian kuning dan sebagainya, itu warna yang paling efektif itu warna apa gitu. Jadi mereka meneliti itu. Nah, langsung saja kita sama mereka. Ada Anurul sama Anissa Muiza. Halo. Hai. Kalau yang Anissa Muiza itu panggilannya Mui. Kalau yang Anurul, An ya? Iya. Ya. Ayo An, semangat An. Ya, kalau An itu asalnya dari mana An? Sragen. Sragen ya, berarti maksudnya sekarang ada di Sragen. Terus iya. Kalau yang Mui dari Kediri. Kediri. Ya, Kediri. Gini, kan sekarang lagi musimnya corona nih ya. Gimana perasaannya kalau belajar di rumah? Ayo siapa? Andul. Gimana belajar di rumahnya? Susah, Tat. Susah. Karena nggak ada yang jelasin kalau di rumah ya. Iya. Kalau bingung sendiri. Iya, bingung sendiri, bener itu. Tapi ya gimana lagi, kondisinya kan seperti ini. Kalau Mui gimana ya? Beda banget rasanya pokoknya. Gimana? Lebih suka kalau di pondok. Oh, lebih suka di pondok. Ya pastilah. Iya. Karena kan kalau di pondok banyak temannya, terus belajarnya juga lebih enak kayaknya ya. Gitu. Iya. Kita langsung aja ke IFSA yang kita bahas IFSA yang kemarin. Kemarin kan jadi juara harapan 3 atau 5 besar ya? 5 besar itu berarti juara harapan 2 kan ya? Iya, harapan 2. Harapan 2. Terus tentang IFSA Indonesian Fun Science Award, itu yang kedua ya? Yang adain siapa ya kemarin? Ya. SGU ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih tentang lomba IFSA yang kemarin. Terus yang pertama saya ingin tanya tentang ceritain dong sedikit tentang penelitiannya. Kemarin itu peneliti tentang apa sih? Siapa yang mau jawab nih? Mui. Ayo jawab ya. Gimana penelitiannya? Pokoknya susah senangnya banyak banget lah. Banyak banget yang bisa diceritain. Gimana penelitiannya itu? Kok bisa dapat ide, saya mau meneliti tentang ini nih, pulpen. Gimana sih ceritanya kok bisa dapat tiba-tiba ide itu? Itu dari pengalaman pribadi juga. Jadi, gimana itu pengalamannya? Yeah. Itu ceritanya tentang apa? Cerita penelitian itu jadi itu kita tentang gimana caranya biar bisa lebih gampang kita menghafal istilah biologi. Oh ya. Nah itu emang udah kayak pengalaman sendiri. Kelas 10 itu hafal istilah biologi itu yang pelajaran paling susah. Oh gitu. Jadi gimana caranya kita tuh pengen bantu, kita dari kelas 11 itu kita pengen bantu adik-adiknya gimana sih biar kita itu bisa lebih gampang buat ngapalin istilah biologi. Iya ya, benar ya. Kalau misalnya biologi kan istilahnya susah ya. Ya, kalau banget itu banyak banget soalnya. Ngapalin misalnya organ tubuh aja udah banyak banget. Terus kemudian kalau misalnya hewan-hewan sama tumbuhan itu kan juga beda-beda lagi. Itu kan pasti ya. Kalau kalian sendiri emang suka pelajaran biologi ya? Apaan pelajaran yang paling suka? Biologi juga berarti ya? Saya suka biologi. Ya, suka biologi juga? Saya suka. Kalau Mui? Kamu kok tanya Mui? Kan harusnya saya yang tanya Mui. Iya, kalau beda gitu.
Kalau An, Kalau di kalau An itu ada kendala nggak kalau misalnya ngapalin tentang istilah-istilah biologi itu gimana? Susah atau Kak, gimana aja? kalau saya lumayan susah Lumayan susah. Jadi kalau misalnya dengan untuk yang lantai sama animalia. oh gitu. Jadi kalau misalnya dengan penelitian kemarin jadinya ya tertolong ya berarti ya. Iya. Berarti kemarin itu penelitiannya menggunakan 3 warna pulpen. Apa nih? Merah, terus hitam sama biru. Ternyata yang paling efektif buat ngafalin yang mudah itu warna apa? yang merah. Yang merah. Jadi nanti bisa nih dipakai kalau misalnya kita apa namanya mau ngafalin biar cepat hafal itu kita nulisnya itu pakai warna merah gitu ya. Itu ya. Tapi nggak bisa juga kalau misal satu buku warna merah semua nggak bisa. Ya pasti kan masa semuanya berwarna merah lah. Ini apa namanya di mata jadi gimana gitu saya sih. Iya. Jadi memang harus ini ya harus memang lebih baik istilah-istilah tertentu yang menggunakan warna merah gitu kan ya. Iya. Untuk kata-kata yang penting. Gimana? Kata-kata yang penting. Kata-kata yang penting. Ya, Ya. kata-kata yang penting. Terus kemarin itu jadi harapan 5 besar. Itu hadiahnya apa kemarin? Selain uang, yang lain sebutin selain uang. Ada bacaan. Pelajaran, Baju, kaos, ya, baju, kaos, sertifikat, terus medali, ya kan? Iya. beasiswa juga kan? Iya, Ya, dan juga beasiswa di SDU. Ya, beasiswanya berapa persen tuh? 25%. 5%. 25%. Siswa 25% berarti kan kalau di SGU itu kan pasti ya lumayan mahal kan ya. Kalau 25% kira-kira nanti diambil nggak kira-kira? lihat uangnya dulu. Oh ya, mending nggak usah dijawab aja. Siapa tahu nanti pas waktu IFSA 3 ikut lagi, terus juara 1 dapat penuh kan beasiswanya. Ya, amin. Itu tadi tentang IFSA. Terus hadiahnya itu kan gurunya juga dapat kan ya? Beasiswa juga ya? Iya. Pembinanya juga dapat 50% kalau nggak salah ya. 25 atau 50% juga? 50%. Berapaan? 50%. 50%. Nggak tahu nanti diambil atau enggak ya sama gurunya. Semoga aja diambil karena di SGU kan juga keren banget kampusnya gitu. Terus kemarin kan ikutnya ITSA. Itu kemarin ada berapa proposal yang diterima itu? Dari yang ikut itu ada berapa proposal sih sebenarnya? Ada sekitar berapa sih, An? Waduh. Berapa? Berapaan? Lupa. Kalau saya baca di ini apa namanya? Sebentar. Kalau saya baca di ini di apa namanya? Di webnya sekolah itu ada di IFSA 2 itu ada 180 judul riset ya. Ada 180 judul riset, kemudian diumumkan 20 besar. 20 besar itu lolos kan ya, terus diumumkan 5 besar. 5 besar itu ya kemarin alhamdulillah lolos juga ya. Meskipun sih dari sekian banyaknya ya alhamdulillah bisa lolos 5 besar karena kan juga saingannya sangat kompetitornya juga yang bagus dan idenya juga bagus-bagus ya. Dan menurut saya juga ide kalian itu juga sangat bagus loh, bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan.
Jadi kan IFSA ini memang dia bergerak di penelitian, tapi yang berbau sains dan fun gitu. Jadi produknya nanti dalam bentuk paper nanti akan dipublis ya, akan dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublis di jurnal seperti itu, jurnalnya mereka. Ini keren banget. Tahun depan berarti harus ikut lagi nih IFSA 3. Kan masih ada kesempatan kan, sekarang kelas 3 kan ya? Masih ada kesempatan lagi. Iya. Nanti pas dapat juara 1 gampang lah langsung masuk SGU. Amin. Kemarin kan pada waktu tadi kan di beritanya juga pada waktu final itu kan pakai telekonferensi ya, pakai Zoom juga ya, pakai Zoom. Terus sebagai bocoran pertanyaan juri yang kalian anggap paling susah itu tentang apa sih sebenarnya kalau tentang riset itu, penelitian itu? Apa yang kira-kira paling susah pertanyaan kemarin? Kemarin tuh paling susah kenapa kita bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan, yang mempengaruhi daya ingat. Nah, itu kita bingungnya tuh gini, karena faktor-faktor itu kan sudah dari kami itu sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Nah, terus apalagi kok bisa faktor-faktornya itu? Nah, terus ya itu kan sumbernya kami dari membaca jurnal-jurnal yang kami ketahui. Nah, terus kenapa kok bisa itu? Nah, dari situ tuh kita perlu lagi belajar banget. Ternyata nggak cuma cukup dari baca-baca doang, juga nggak cuma cukup dari kita tahu itu, kita tahu ini, tapi ternyata juga gimana ya, dari lingkungan sekitar tuh perlu banget gitu. Iya, kita harus ini ya, punya buktinya juga ya ternyata ya. Iya. Kemarin itu ada berapa pertanyaan? Jurinya ada berapa ya? 5 ya? 5 atau berapa? Iya, jurinya 5, tapi pertanyaannya 4. Pertanyaannya 4, oh berarti kayak random gitu ya? Iya. Terus pertanyaan yang tentang riset itu apa yang ditanyakan? Yang kemarin ditanyakan itu apa? Jadi gitu aja sebenarnya. Dong jawab Goalsnya penelitian ini. Oh iya, gantian Ayo jawab. Mana? Halo? Mu'i aja gimana sih? Ayo jawab, Bi. Ya kita. Kalau pertanyaan tentang riset itu menurut saya sih lebih ke apa goalsnya dari penelitian kami ini. Oh, berarti tujuan ya. Terus setelah tujuan, itu metodologi ditanyain nggak? Metode penelitian, gimana cara ngambilnya, sampelnya gimana, itu ditanyain juga? Iya, sempat ditanyakan juga. Tapi dengan itu kan kalian sudah bisa belajar kan? Ternyata kalau kita kalau mau riset itu ternyata langkah-langkahnya itu harus seperti ini dulu loh, kita harus tahu. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan juri kemarin, kita sudah tahu. Nanti kalau misalnya kita ikut lomba lagi, yang ditanyain ya seputar itu juga gitu loh, tentang tujuannya itu gimana, terus bagaimana cara memperoleh data supaya tujuan itu tercapai gitu. Nah, datanya itu harus diapain, sampelnya gimana, terus jumlah sampelnya itu berapa, itu kan juga harus perlu dipertimbangkan gitu loh, supaya penelitian yang kita lakukan itu juga menghasilkan bisa dipercaya sama pembaca, sama orang lain kayak gitu. Terus saya mau tanya satu-satu nih, biar An juga jawab ya An ya. Pertanyaannya adalah susah nggak sih riset itu? Maksudnya kan kalau orang awam, orang lain tuh dengar kata-kata riset itu pasti penelitian. Habis penelitian itu harus membuat karya tulis.
yang dilihat sama mereka itu kan, yang didengar sama mereka riset itu pasti ya sudah tentang kayak tugas akhir, penelitian, kayak skripsi, tesis, disertasi gitu kan, mikirnya sudah terlalu berat. Padahal kan riset itu kan kalau menurut saya simpel-simpel aja itu juga sudah jadi riset kan ya. Yang penting kita mau meneliti apa itu sudah jadi riset. Gimana nih pendapatnya? Susah nggak sih tentang meriset sesuatu itu? Dijawab dari siapa dulu? Dari An dulu. An apa Mui dulu? Main dulu, Zat. Ya sudah, Mui dulu. Ayo Mui. Kalau misal ditanya susah apa enggak, penelitian itu gimana ya? Ya susah, ya susah, enggak ya enggak, jadi dibikin enjoy aja. Jadi semua senangnya itu ya dibikin happy aja. Pas waktu revisi ya udah direvisi. Waktu penelitian ya semangat buat ngumpulin data, terus tanya-tanya ke teman-teman. Juga semangat buat nyari-nyari sumber. Jadi sebenarnya dalam penelitian itu kan dibutuhkan itu semangat. Jadi kita tuh sebenarnya nggak tahu tentang materi itu tuh nggak apa-apa. Karena kan kita juga bakal belajar lagi dari sumber-sumber yang kita bakal pakai buat penelitian itu tadi. Berarti ini ya, yang penting nekat ya, yang penting nekat dan semangat ya. Kalau An gimana? Ya. Kalau saya untuk yang pertama kali ya, Tat. Ya. Soalnya saya belum pernah buat yang sebelumnya. Itu ya sulit, ada enggaknya juga. Terus berarti masih udah kan? Berarti kan sulit karena kan An kan baru pertama kali melakukan riset. Karena sulit itu berarti masih punya keinginan dong buat riset lagi. Iya. Ada pengalaman baru juga. Ya, harus kayak gitu nanti. Kan sekarang udah kelas 12 nih, berarti kan harus mengkader adik-adiknya yang kelas 10 sama kelas 11 supaya biar bisa mengikuti jejak kakak kelasnya yang kelas 12 gitu. Jadi harus meskipun sulit tetap harus dilakukan, karena nanti kalau boleh saya kasih tahu, di saat kita di SMA itu kita sudah tidak terbiasa untuk menulis, tidak terbiasa untuk melakukan riset, itu nanti akan sangat susah pada waktu kuliah gitu. Jadi kuliah itu akan terbantu kalau kita sudah terbiasa membuat tulisan tentang riset-riset sederhana atau praktikum-praktikum, itu sangat membantu. Jadi perlu saya bocorin juga, kalau kalian sudah terbiasa menulis, terus kemudian riset sudah terbiasa, nanti kalian di waktu kuliah mau cari uang tuh gampang banget. Gampang banget cari uangnya. Nanti kalau di kampus tuh tambah banyak tentang lomba-lomba menulis esai, menulis artikel tuh banyak sekali. Jadi kalau udah terbiasa, mah gampang, tinggal punya ide apa tinggal nulis gitu. Jadi kita akan sangat membantu. Dan percayalah, cari uang itu gampang di kampus. Jadi apalagi kalau kalian aktif nulis, daftar beasiswa itu juga banyak keterimanya gitu. Jadi dengan hal-hal seperti itu yang sudah dilakukan di SMA ini, ya sudah nanti dijadikan kebiasaan di waktu kuliah, gitu ya. Jadi riset itu sebenarnya untuk pemula, karena pertama kalian susah kan ya, tapi harus tetap semangat dan tetap nekat gitu aja. Jadi tetap harus dijalanin gitu intinya. Kedepannya kira-kira ada lomba lagi nggak yang mau diikutin ini? Ada? Ada ya? Kayaknya ada. Riset juga kan sih ya, gitu. Kalau An, gimana An? Masih mau bergelut lagi di riset? Siapa tahu nanti dapat juara 1 An. Ya kalau saya mau aja datang. Jadi kalau bisa kan kalian udah punya ini kan, udah pernah riset bareng. Kalau bisa nanti pisah, An cari teman lagi, Mui cari teman lagi, biar
semakin banyak teman-temannya semakin banyak tertular gitu loh. Caranya kita riset itu gimana gitu. Kan yang sudah kalian alami kan hal seperti itu. Jadi nanti insya Allah bisa membantu, dan kalaupun ada lomba lagi, dikirim lagi, terutama fokuskan lomba-lomba yang di kampus perguruan tinggi negeri, supaya nanti undangannya gampang nih. Kalau misalnya diterima, kalau sudah punya juara-juara itu kan buat daftar insya Allah bisa. Oke. Closing sekarang ya, closing aja ya. Udah. Ada yang mau disampaikan nggak sebelumnya? Atau pesan-pesan buat adik-adik kelas atau teman-teman yang lainnya supaya tetap semangat riset? Wajib. Ayo, Mui kasih statementnya, kasih pesan-pesannya. Kesannya riset itu nggak susah. Udah itu itu bakal susah kalau kita nggak mau mengerjakannya. Oh, kalau susah Jadi berarti nggak mengerjakannya kan? Berarti ya, risetnya nggak susah. jadi susah. Ya. Ingat, riset itu tidak susah. Titik ya. Ayo An, pesan-pesannya buat adik kelas atau buat peneliti-peneliti muda yang lainnya supaya terinspirasi dari kalian berdua. Jangan pernah tuh ngelakuin sesuatu tuh lakuin dengan enjoy aja, nggak usah ngelakuin dengan apa ya, pokoknya enjoy aja kalau ngelakuin sesuatu. Ya, sip. Jadi santai aja riset itu. Yang penting targetnya untuk menyelesaikan riset tercapai gitu. Ya, Yan ya. Iya. Iya. Buat peneliti-peneliti pemula, jangan menganggap bahwa kita itu susah riset. Jangan menganggap seperti itu. Kemudian tetap enjoy dalam meneliti, tetap semangat dan tetap nekat gitu aja ya. Jangan menganggap bahwa, dan sekarang itu kan banyak orang menganggap bahwa riset itu adalah miliknya para mahasiswa, para dosen. Itu sudah hilangkan pemikiran itu, bahwa riset itu sudah pada ranahnya sekolah gitu loh. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih sudah mau Zoom meeting podcast bersama saya, Pak Sarjana. Semoga apa yang menjadi materi kita kali ini bermanfaat bagi orang lain, dan sukses terus buat kalian berdua. Apa yang dicita-citakan terwujud, terkabul, tetap semangat, terus gapai cita-cita dengan semangat juga, jujur dan disiplin, jangan lupa itu. Terima kasih buat keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.